Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. (101,3) Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, masih bareng Widya Pradita di sini di Bincang Spesial. Dan kita kali ini akan ngomongin tentang pameran Asana Bina Seni 2023. Apa itu? Kita akan cari tahu jawabannya bersama dengan 3 narasumber yang sudah datang ke studio nih. Nyenik-nyenik banget gitu ya, karena kita akan ngomongin tentang seni gitu, tapi secara fun gitu ya. Nanti akan kita sampaikan secara fun. Dan kita ajak juga Star Lovers untuk gabung di Bincang Spesial kali ini. Bisa langsung kirim pertanyaan atau mungkin tanggapan ya di WhatsApp di 0818621013, atau juga bisa langsung tuliskan di kolom komentar Instagram kita @starjogja_fm. Kita sapa dulu 3 narasumber karena satunya ketutupan sama komputer ya, jadi maaf ya Bang. Yang pertama kita sapa dulu ada Kak Karen Hardini, manajer program Yayasan Binali Yogyakarta. Halo. Hai. Hijau-hijau ya. Iya, matching banget ya aku kayaknya hari ini ya. Seger banget gitu ya. Iya, Karena Widya habis masak tadi langsung keinget sama yang namanya sayuran. Cocok ini. Iya, langsung seger gitu matanya, karena biasanya siang hari tuh ngantuk ya kan. Yes, Kak Karen gak sendiri, ditemenin sama 2 lainnya. Ada Bang Pandu, kawan Pustaha ya, seniman kolektif Asana Bina Seni 2023. Halo Bang Pandu. Halo. Kita ketutupan komputer gak apa-apa ya? Aku agak harus gini nih. Aman ya, gak ngantuk ya? Aman. Dan terakhir ada Kak Hadi Atsar. Ini magang program publik Asana Bina Seni 2023. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Garis-garis gitu ya. Garis-garis. Kalau dari outfitnya agak beda-beda nih. Beragam, kita menjunjung Beragam keberagaman. banget ya. Keberagaman banget gitu ya. Dan ngomongin tentang tema kita gitu ya, itu menuju setempat pameran Asana Bina Seni 2023. Se-nya tuh harus di dalam tanda kurung gitu ya. Itu nanti pasti juga punya makna juga sendiri. Kita akan bahas nanti. Tapi yang pertama, karena Star Lovers dan juga Widya nih agak-agak bingung juga gitu kalau ngomongin seni tuh kayaknya agak berat gitu, tapi enggak juga ya. Harusnya enggak ya. Harusnya fun dong. Ya, oke, kita mau nanya dulu tentang kiprah Yayasan Binali juga gitu. Selama ini tuh apa aja sih yang sudah dibuat, atau mungkin juga ada program-program tertentu yang kita belum tahu nih Star Lovers nih, Kak Karen. Oke, sebelum ke Asana Bina Seni gitu, kayaknya memang harus tahu apa Binal Jogja gitu ya. Yes, benar. Binale atau Binel gitu bacanya nih juga agak rancu ya. Agak rancu ya. Enggak rancu, sebetulnya itu semua benar kok. Oh, semua benar ya. Oke, baik. Tapi kita pakai Binale Jogja aja. Binale ya, sip. Yes. Oke, ini bukan kuliah sejarah ya Mbak ya. Aku udah mau ngasih cat ini nih. Apa nulis-nulis nih sebenarnya. Iya. Iya, sebetulnya Binale Jogja itu yayasan yang sekarang itu ada di Taman Budaya Jogja, gitu. Terus juga kalau sejak kapan gitu ya, sebetulnya Yayasan Binal Jogja ini awalnya dari Bina Seni Lukis Jogja, itu tahun 1988. Wow, lumayan ya. Terus kemudian di tahun 2010 ya, 2010-2011 itu kayak ada wacana baru, gitu. Terus akhirnya ada seri Ekuator. Jadi Binale Jogja seri Ekuator gitu, atau Binale Jogja seri Katulistiwa. Yes. Itu, dan Yayasan Binale Jogja ini memang selama penyelenggaranya itu 2 kali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Biennale Jogja 2 kali. 2 tahun sekali gitu. Dan dari tahun 2011 itu memang kita menggandeng bermitra gitu dengan negara-negara di garis ekuator, seperti ada Brazil, ada India, India, Arab, terus Asia Tenggara, Oceania. Nah, kemudian tahun ini tuh sebenarnya kita juga ada Binal juga, tapi nanti Oktober. Dan kemudian juga salah satu programnya itu Asana Bina Seni. Oke. Ya, jadi sebetulnya ya Asana Bina Seni ini seperti program tahunan Yayasan Binal Jogja sih. Selain pameran Binal Jogja itu sendiri. Iya, bedanya tuh apa sebenarnya? Karena kan ya itu tadi bingung ya. Binalnya sendiri ada, tapi ada juga Asana Bina Seni. Ya, sebetulnya pembedanya adalah
Kalau Biennale Jogja pasti satu kali 2 tahun ya. Terus kemudian kalau Asana Bina Seni itu memang kita membuka untuk teman-teman perupa kolektif atau seniman individu. Terus kemudian ada kurator atau penulis muda. Nah, ada mudanya nih. Oh ya. Gitu. Muda. Ada mudanya nih. Ada mudanya. Dan kemudian kita kasih kelas. Kelas seperti kelas reguler, terus kemudian ada inkubasi. Dan presentasinya ya ini di pameran. Oke. Jadi ini wadah kreator seni muda-muda gitu ya. Inilah saatnya ajang mereka memamerkan kreativitas mereka gitu ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, Asana Bina Seni ini sendiri sudah mulai sejak kapan nih Kak Karen? Sejak tahun 2019. Oh. Jadi udah kelima. Udah kelima sebenarnya ya, dan sudah kelima. Tujuan awalnya memang untuk mensupport teman-teman atau yang muda-muda itu tadi ya. Ya memang salah satu yang Biennale Jogja pegang adalah regenerasi. Oke. Jadi memang kita sadar dari teman-teman muda ini memang perlu dibikin ruang gitu. Makanya kita memang formatnya itu dari menjaring teman-teman di Jogja, terus kemudian tahun ini menjadi spesial karena kita membuka kesempatan untuk keluar Jogja. Oke. Jadi ada Madura, ada Bandung, Jakarta, itu kita ini. Ada Kalimantan Barat paling jauh, itu kita juga jaring. Terus akhirnya tahun ini pun juga menjadi tahun yang menarik karena selain kelas inkubasi, kelas reguler itu kayak kita menghadirkan pembicara dari di Jogja aja gitu. Terus kemudian ada kelas secara hybrid. Terus kemudian ada inkubasi, studio visit dan lain sebagainya ke tempat-tempat seniman. Dan akhirnya teman-teman nanti akan presentasi di tanggal 9 Juni. Oke, dan itu openingnya juga? Openingnya juga. Oke, jadi opening pameran Asana Bina Seni 2023 tuh besok ya? Besok banget. Mulai jam berapa tuh Kak Karen? Kita opening jam 18 untuk umum ya. Untuk umum jam 18. Jadi akan ada berapa seniman mungkin yang mengisi acara ini, nantinya juga akan dibantu oleh Kak Hadi ya yang untuk. Tapi aku juga penasaran, apakah yang menginisiasi ini juga teman-teman dari Yayasan Binali sendiri, dan tujuan utamanya karena ingin mensupport teman-teman yang muda itu tadi, dan apakah otomatis nih ini nanti yang muda-muda ini nanti bisa langsung selanjutnya ikutan ke pameran Binali? Oke, gitu gak sih? Kalau menginisiasi jelas. Nah, itu memang hasil dari peneluran teman-teman Yayasan Binali Jogja. Terus kemudian bahwa apakah nanti yang muda-muda ini akan ke Biennale Jogja? Ada beberapa yang kemudian kita pilih, nggak semuanya, tapi ada beberapa yang kita akan pamerkan di Biennale Jogja. Oke, yes. Jadi tetap harus dikurasi juga ya. Iya nih, pastinya gitu. Nah, kita ke Kak Hadi deh sekarang nih tentang pameran ini sendiri ya, pameran Asana Bina Seni 2023. Ini pastinya juga memerlukan proses yang lumayan ya, karena kan nggak sembarangan tuh sesuatu karya, apalagi sudah melalui seleksi yang ketat gitu ya. Prosesnya sampai akhirnya besok tanggal 9 opening, ini gimana nih ceritanya? Oke, jadi sebenarnya teman-teman seniman ada seniman, kolektif dan juga kurator atau penulis di Asana Bina Seni ini sudah terjaring dari program open call. Jadi ada panggilan terbuka gitu dari Januari 2023 ini. Kebetulan animo masyarakat ya, seniman-seniman muda ini ternyata cukup besar dari tahun ke tahun. Dari 2019 tuh tahun 2023 ini kami menerima lebih dari 170 proposal. Dan dari 170 proposal itu akhirnya terjaring 15 seniman individu, 7 seniman kolektif dan juga 9 kurator atau penulis. Jadi emang prosesnya cukup panjang. Terus dari Februari mereka kita ajak untuk ada kelas inkubasi, ada kelas reguler, terus ada beberapa materi, kunjungan studi visit ke seniman-seniman senior kayak gitu yang tadi udah Mbak Karen bilang. Pada akhirnya setelah mereka dapat inspirasi, mereka juga punya proposal karya yang mau ditampilkan seperti apa, terus diolah, didiskusikan kembali, kemudian sampai akhirnya ya dipresentasikan di bulan Juni ini, 9 sampai 19 Juni. Gitu sih. 9 sampai 19 Juni cukup lama ya ini ya. Betul. Lumayan cukup lama. Jadi kalau misalnya nih Star Lovers pengen ikutan nonton ini, apakah ada HTM-nya untuk? Ya, kebetulan kalau semua kegiatan pameran yang ada di Biennale Jogja itu kita
tidak akan dipungut biaya. Jadi semua terbuka untuk umum dari kalangan usia berapapun, dari background apapun, kita sangat membuka pintu selebar-lebarnya gitu. Jadi nggak harus teman-teman yang merasa tertarik dengan seni aja, tapi juga teman-teman lintas disiplin, teman-teman media semua juga boleh buat berpartisipasi ikut gratis ya Star Lovers ya. Jadi daripada ngapain ya, kita belajar di situ tuh, karena ada banyak banget karya ya, nggak cuma lukisan, fotografi, patung, sampai musik bunyi yang mungkin bahkan kita sendiri nggak tahu kalau kita nggak ikutan nonton pamerannya gitu kan. Kadang-kadang kalau kita sendiri ini nggak ngeh juga, oh ternyata kayak gini tuh gitu, ada maknanya sendiri gitu ya. Oh ya, satu hal juga untuk pertama kalinya di tahun 2023 ini Kak, Asana Binaseni juga melibatkan teman-teman dari luar Jogja ya, karena sebelumnya ini dari teman-teman seniman Jogja aja. Yang tadi paling jauh dari Kalimantan Barat, ada dari Sumatera Utara, ada dari Madura, Jakarta gitu. Jadi emang sangat beragam, dan medium-medium mereka juga bervariasi, nggak cuma lukis doang, tapi juga ada instalasi kinetik lah, ada performance, ada arsip, ada banyak banget hal-hal menarik di sana. Ada juga dan selama pameran dari tanggal 9 sampai 19 Juni nanti juga ada beberapa rangkaian agenda program publik, kayak misalnya Artist Talk, itu kayak seniman wicara, di situ bincang-bincang tentang karya mereka bersama kuratornya. Terus ada juga workshop macam-macam, banyak, nanti aja di-spill apa aja tuh workshopnya. Ya itu kan banyak banget ya dari tanggal 9 sampai 19 Juni. Nah kita pengen tahu juga nih, tiap harinya pasti ada update tertentu. Nah ini bisa ngikutin mungkin media sosialnya atau yang lainnya yang bisa di-share ke Star Lovers supaya update juga gitu tiap hari dari tanggal 9 sampai 19 Juni itu tadi. Oke, betul banget Star Lovers, jangan lupa buat follow di IG-nya Biennale Jogja @biennale_jogja. Di situ akan kami update perkembangan nanti tanggal berapa, ada acara apa selama serangkaian pameran ini, dan semua itu gratis. Dan jangan lupa untuk workshop dan Artist Talk itu juga nanti, karena pesertanya sangat terbatas, jadi harus ada reservasi online semacam habis itu nanti juga bisa hubungi aja di Linktree yang ada di IG kami itu gitu. Oke, dan temanya juga menarik, setempat. Nah, ini pasti punya filosofinya ini ya. Nggak main-main loh. Setempat itu apa? Apa sih setempat tuh? Mungkin aku dulu, nanti Mbak Karen bisa nambahin kali ya. Jadi sebenarnya penyusunan tema setempat ini itu adalah hasil diskusi dari teman-teman penulis sekaligus kurator ya. Jadi kenapa pada akhirnya mereka memutuskan pameran ini bernama Setempat, itu mereka juga melihat bagaimana kecenderungan karya-karya seniman yang dipresentasikan tahun ini gitu. Karena setelah kami lihat lagi, itu banyak seniman-seniman itu yang mendapatkan ilham, gagasan karyanya itu dari tempat-tempat mereka hidup selama ini, kayak tempat terdekat mereka, baik itu keluarga, lingkungan sekitar. Jadi ya intinya mereka tuh nggak jauh-jauh bahas tentang, kayak misalnya nih ada yang bahas tentang perkebunan tembakau, karena dia dibesarkan dari orang tuanya petani tembakau. Ada yang bahas tentang budaya minum teh Tionghoa di Kalimantan Barat. Ada yang bicara tentang budaya Lapo, teman-teman kawan Pustaha di Batak kayak gitu. Jadi kayak nggak jauh-jauh dari mewacanakan tempat mereka hidup selama ini gitu. Oke, jadi memang inspirasi datang nggak usah jauh-jauh ya, dari tempat yang biasa kita di situ sehari-harinya juga bisa menelurkan itu tadi, menelurkan inspirasi hingga jadi karya. Nanti kita akan tanya juga ke Bang Pandu nih ya, tadi menarik juga Batak ya nanti ya Bang Pandu ya. Tapi setelah jeda dulu, kami ajak lagi Star Lovers untuk ikutan gabung. Mungkin banyak banget pertanyaan atau juga pernyataan juga boleh kok gitu ya. Sampaikan langsung aja di WhatsApp di 0818621013 atau di Instagram kita, tulis di kolom komentar @starjogjafm. Kita akan segera balik lagi. Masih di Bincang Spesial Star Lovers, dan masih bersama dengan teman-teman yang seru banget karena ngomongin tentang pameran seni ya kan. Dan thank you juga yang sudah menanggapi lucu-lucu juga ya. Jadi sekali lagi kita nih lagi ngobrolin tentang pameran Asana Binaseni 2023 ini, yang nantinya akan dibuka juga oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Betul ya Kak Karen ya? Ya, betul. Gitu di tanggal 9 Juni 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat di Taman Budaya Yogyakarta. Jadi untuk Star Lovers yang juga pengen ikutan di acara ini,
langsung aja datang gitu ya. Karena free. Tidak memungut biaya apapun. Jadi kapan lagi kita bisa belajar seni juga, bisa belajar beberapa hal yang itu tadi, belajar dari tempat-tempat terdekat gitu ya, karena temanya tadi setempat gitu, yang pastinya juga akan menginspirasi kita semuanya. Dan di openingnya nanti pameran Asana Bina Seni 2023 nanti juga akan menghadirkan salah satu seniman kolektif gitu ya, Kawan Pustaha. Ini ada Bang Pandu di sini yang nantinya akan memainkan musik tradisional Batak nih, Bang Pandu. Ya, Kita nggak ngomongin tentang ini ya, laporan ya. Kita ngomongin besok nih di pembukaan pamerannya ini akan memainkan musik tradisional Batak yang kayak gimana nih ceritanya nih? nah sebenarnya pertama kita harus berterima kasih dulu ke Yayasan Binel yang sudah memberikan ruang dan inisiatif membuat program Asana Bina Seni ya. Terima kasih loh Kak. Kita patut memberikan apresiasi yang sangat tinggi sedalam-dalamnya lah. Karena kita seniman-seniman kolektif ataupun seniman apa istilahnya, kolektif dan individu diberikan ruang. Tadi kan Kak Karen bilang untuk seniman-seniman muda itu sebenarnya kan agak apa namanya tanda kutip muda baru, bisa arahnya ke sana, bisa juga seniman muda. Ya. Saya langsung merasa muda juga tadi. Masih muda kok Bang Pandu. Oh, iya, yang masih gitu muda. Masih muda nih yang liatin di live streaming kita. Langsung kelihatan mudanya ya, Star Lovers ya. Nah kita dari Kawan Pustaha kolektif, inisiatif kolektif Kawan Pustaha yang antusias terhadap perbincangan terhadap perbatakan dan segala macam, dan secara khusus terhadap Pustaha. Karena kita diberikan ruang untuk besok mengadakan pertunjukan 2 sesi, yaitu Kawan Pustaha. Kita nanti di pembukaan dan ketika ingin membuka pameran kita akan perform nanti. Menariknya sebenarnya kita kan akan menghadirkan ruang layaknya Lapo. Nah, Lapo ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lepau ya, kayak kedai, tapi kedai tuak. Nah, kolektif Kawan Pustaha ini sebenarnya agak lain lah, gitu. Agak lain sedikit karena kita juga terdiri dari berbagai macam latar belakang, kayak ada yang suka tekstil, ada yang perupa, ada yang teater, kayak saya pemusik. Nah, jadi kita melakukan berbagai macam hal di ruang yang kita sebut tadi Kawan Pustaha Lapo, dan kita karena aku pemusik jadi saya juga lebih sering juga setiap kita ngumpul kita kadang main musik bareng. Nah karena mungkin itu akan kita hadirkan juga sebenarnya di instalasi ruang yang kita bikin di Kawan Pustaha. Ternyata Binel memberikan kesempatan untuk tampil di pembukaan gitu. Nah, jadi besok kita akan membawakan musik Batak. Jadi kita akan membawa musik Batak dari Tari Totor nggak itu nanti? Nah, kebetulan besok kita hanya musik instrumental. Musik instrumental. Kita aku belum bayangannya Tari Tortor itu Bang. Belum menghadirkan penortor, tapi bisa besok penonton atau audiens yang menortor kita bermain musik ya. Gitu. Sampai malam soalnya. Sampai malam. Ya. Jadi kita membawa pure musik Batak, tidak ada musik elektronik atau apapun. Jadi kita mau menunjukkan musik daerah itu gitu. Kadang kan sekarang ini sudah sangat tidak dicintai ya gitu. Jangan bilang gitu lah Bang. Saya jadi miris. Saya juga jadi miris sedih ya kan. Nah itu makanya aku sangat senang ketika kita diberikan kesempatan dan kita akan mempertunjukkan musik yang bukan otentik ya, tapi yang memang betul-betul tidak elektronik, tapi memang aku kalau bicara asli nggak ada juga yang asli kan. Tapi yang betul-betul tidak ada baratnya dalam tanda kutip lah gitu. Kalau di Batak itu kan ada juga alat musik asli dari daerah sana ya Bang ya? Ya. Apakah itu nanti juga akan dimainkan di situ di Laponya tadi? Nah itu nanti akan kita display juga kayak taganing, hasapi, sulim,
dan kerantung. Jadi siapa nanti teman-teman yang datang ke ruang kita bisa memainkan alat musik itu, gitu. Ataupun mau bertanya-tanya tentang musik atau mau belajar pun bisa gitu. Iya, karena kalau yang ngikutin acara beberapa teman-teman Batak nih seru banget nyanyi-nyanyi gitu kan ya. Jadi kebayangnya kayak gitu, nari-nari, nyanyi-nyanyi gitu kan, minum. Benar. Minum-minuman asli Batak ya kan? Ya, minuman tradisional. Ya, minuman tradisional Batak gitu kan. Jadi karena teman video banyak yang Batak Bang. Jadi oh gitu. Iya, jadi udah langsung kebayang, wah berarti rame banget besok ya. Iya. Gitu. Itu stigma positif yang bagi saya buruk. Orang bilang gitu ya? Maksudnya orang bilang orang Batak jago nyanyi kan. Aku nggak bagus nyanyi kan. Gitu. Jadi bagi saya itu sangat buruk kan. Tapi jago main musik ya kan. Kalau main musik bisa. Oke, bisa. Kalau nyanyi kurang. Nggak apa-apa, nanti dibantu sama Karen. teman-teman. Iya. Teman-teman yang datang ya. Ya benar. Jangan saya juga nggak bisa Bang. Oke, ini ada WhatsApp. Thank you banget untuk Disa yang ada di Jakal K14. Katanya baru pertama banget pengen datang ke Binali Jogja. Kalau buat newbie biar nggak awkward datang ke Binali gimana ya? Mulai dari mana dulu nih? Mulai dari KTB dulu lah. Oh iya ya. Datang aja dulu. Datang dulu. Iya, nggak apa-apa gitu. apa-apa. Mau newbie apa enggak? Yang penting ayo. Gitu. Ayo. Harus datang. Harus datang. Nanti ketemu sama teman-teman nih, ada Kak Karen, ada Kak Hadi, ada Bang Padu juga nanti ya di saya. Terus juga thank you untuk Kak Rudi yang ada di Tangerang nih ya. Dokumentasi pamerannya nanti akan di-share di mana ya? Karena penasaran juga ya, jauh dari Tangerang nih, nggak bisa ikut. Ya. Jadi kalau bisa nanti bisa nonton-nonton dari rumah gitu. Bisa, atau di Instagramnya bisa dari Instagram, atau Ada website, live. ada. Ada yang di live kan Instagram, mungkin misalnya ada pertunjukan yang bisa di live yang Nanti bisa dipertimbangkan tuh media bisa. Untuk pembukaannya mungkin Media ya. kita udah. Oke. Udah talk chair. Langsung kasih jempol gitu kan. Oke gitu. Titip salam buat Kak Karen katanya. Terima ya. kasih Rudi. Rudi ya namanya. Iya, ya? Kak Rudi di Tangerang ya. Thank you banget. Juga ada Pak Chandra yang udah mengapresiasi, keren nih. Ditunggu ya Pak Chandra ya untuk datang ke Taman Budaya Yogyakarta ya kan, tentang pameran ini. Nah, seniman-seniman yang tergabung dalam acara ini nih, kalau tadi dikatakan oleh Kak Hadi itu tadi ada banyak gitu ya. Sekitar berapa ya tadi kalau di total tuh, karena tiap 22. sekitar 22 gitu ya, dengan tema yang beragam gitu ya. Nah, ini 22 dari 170. Iya, dari 170 proposal yang masuk. Proposal yang masuk Itu 22 seniman, individu dan kolektif, dan juga 9 kurator atau penulis. Gitu. Melalui serangkaian apa aja sih yang dinilai hingga akhirnya lolos nih? Jadi sebenarnya nanti di awal tahun tuh, biasanya di Januari akan ada di Instagram Jogja Biennale Jogja itu open call, panggilan bagi seniman individu, seniman kolektif, dan juga peneliti atau penulis kurator gitu kan. Nah di situ biasanya mereka minta portofolio teman-teman. Jadi karya-karya terdahulu, atau mungkin teman-teman yang suka nulis mungkin tulisan atau jurnal sebelumnya yang pernah ditulis kayak gitu. Atau teman-teman kolektif juga punya arsip tentang kegiatan-kegiatan di kolektifnya sebelumnya seperti apa. Itu tuh juga bisa dihadirkan. Dan juga nanti mereka juga minta ini ya Kak, kayak proposal karya apa yang akan pengen dipresentasikan, walaupun pada akhirnya selama proses kelas itu bisa berubah juga gitu. Oke, gitu. Kalau ada yang tertarik nih, ini apakah tiap tahun akan dibuka kelas itu? Iya. Nah, jadi apa yang harus dipersiapkan nih kalau misalnya tahun depan nih ya pengen ikutan kelasnya? Ya, yang pasti terus pantengin aja di Instagram kami di Biennale Jogja. Di situ biasanya awal tahun udah mulai ada info-info. Kita juga ada di websitenya biennalejogja.org. Nanti ada masuk aja ke Asana Bina Seni. Di situ juga ada program-program Asana Bina Seni sebelumnya seperti apa dari tahun 2019 sampai tahun ini. Itu semua senimannya apa aja, karyanya seperti apa, itu semua udah ada di website. Semuanya ada di website. Betul. Ya. Jadi tinggal buka aja. Betul. Semua informasi lengkap di situ gitu kan. Kak Karen nih sebagai punggawanya ya. Hingga akhirnya tadi diapresiasi oleh salah satu seniman kolektif ini, Bang Pandu ini ya. Memang kalau berbicara tentang seniman tadi, seberapa antusiasnya sih sebenarnya teman-teman yang di Jogja atau di luar Yogyakarta untuk akhirnya ikutan Asana Bina ini? Oke, tadi udah bilang ya ada sekitar 170. Masih itu masih Han ya, 170 Han gitu ya.
Sangat antusias, bahkan tahun ini tuh paling antusias gitu. Karena kita kali pertama juga membuka untuk kesempatan teman-teman di luar kota. Dan dari tahun 2019 sampai 2023 memang kita selalu mengalami kenaikan gitu sih. Dan yang menjadi menarik juga kita memamerkan 22 seniman gitu. Tapi ada 4 seniman yang kemudian nanti akan berpameran di luar bulan Juni. Jadi di bulan Agustus dan September. Tapi formatnya adalah mereka akan berkolaborasi dengan Art Space. Gitu. Okay. Di salah satu inilah. Kalau boleh aku sebut di NW Art Space tuh di Kalasan. Terus kemudian ada juga di namanya Kembang Jati gitu. Jadi nanti akan ada teman-teman kolektif dan individu yang kemudian akan kita pamerkan di sana. Itu sebetulnya sebagai rangkaian Biennale Jogja juga sih itu. Oke. Jadi menarik juga tadi pertanyaan yang untuk orang baru gitu pengen nonton pameran ini gitu kan. Dan apakah nanti akan bisa ketemu sama kuratornya atau senimannya sendiri gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak ketemu itu pengen tanya-tanya gitu misalnya. Gatel gitu ya. Gatel. Ini maksudnya apa sih mungkin ya? Sangat bisa. Memang setiap hari kita kan ada aktivasi, hampir setiap hari. Dan memang teman-teman seniman itu biasanya mereka stay di karyanya. Gitu. Biasanya gitu. Tapi memang kebanyakan ini karena memang biasanya juga ada teman-teman kurator gitu yang ada kurator visit. Nah, biasanya itu kita akan running galeri gitu. Jadi nanti juga teman-teman gitu di luar sana yang kepengen datang aja. Nanti biasanya pasti akan ada seniman di sana. Gitu. Nggak mungkin kosong deh yang penting. Gitu. Nggak mungkin kosong deh. Jadi yang pengen kenalan, yang pengen tahu juga karya-karya mereka, ya udah muterin aja tuh. Muterin itu. Iya. Kebayangnya tuh karena 22 gitu dengan yang berbeda-beda ya, bidang yang berbeda-beda gitu. Berapa panjang atau berapa besarkah gitu Taman Budaya Jakarta? Galerinya. Saya tidak bisa mengatakan secara kuantitatif ya Kak ya. Tapi besar. Kita pakai galeri utama semuanya gitu. Gitu. Nah, dari luar dan dalam juga. Dan kecenderungan ketika teman-teman atau Star Lovers pengen datang ke sana nonton, kecenderungannya pengen foto gitu. Nah, ini kebijakannya seperti apa? Karena kan sebenarnya kita kesana untuk menikmati karyanya, ingin tahu gitu. Tapi kan banyak juga yang tidak mengerti akan ini nih kebiasaan untuk berfoto-foto ria kayak gini. Nah, kebijakannya gimana nih dari teman-teman sendiri? Sebetulnya itu nanti kita akan ada caption karya gitu Kak. Nah di sana kita akan ada beberapa rambu-rambu. Mana karya yang bisa secara interaktif, gitu. Mana karya yang tidak bisa dipegang, kayak gitu. Nanti kita akan ada. Gitu. Ada rambu-rambunya di sana. Mana yang karya memang harus lepas alas kaki gitu. Karena memang ada salah satu karya dari kolektif Matra Hitam misal gitu. Itu memang dia kayak bangun macam playground gitulah karyanya gitu dan itu bisa dimasuki gitu. Bisa diinjak gitu ya. Tapi harus lepas alas kaki gitu-gitu. Itu nanti kita akan ini. Dan juga ada galeri sitter tentunya yang menjaga, yang kemudian juga akan membantu teman-teman yang mungkin baru masuk, baru lihat, nanti akan ada galeri sitter. Karena kan mungkin juga banyak orang yang baru pertama kali dan memang nggak tahu ya, gitu, takutnya salah. Nah ini tadi pertanyaan Disa tadi penting juga gitu ya untuk di-share ke Star Lovers karena ya harus menghargai karya itu juga, tapi juga pengen mengabadikan karya yang bagus itu gitu ya. Secara kita orang umum nih. Gitu. Jadi memang nanti akan ada teman-teman yang membantu juga. Akan ada pemandu pamerannya. Pemandu pamerannya gitu. Termasuk nanti kalau seniman kolektif seperti Bang Pandu itu kan beda ya. Beda ya nanti ya penampilannya. Penampilannya beda kan. Maksudnya bentuk karyanya kan berbeda. Bentuk orangnya pun juga beda. Gimana? Beda. Nanti di dalam pembukaan itu kemudian kan nanti nggak cuma pembukaan pameran aja ya untuk Bang Pandu ya. Untuk seterusnya apa mungkin Bang Pandu yang bisa di-spill ke Star Lovers nih? Nah, kalau di Kawan Pustaha nanti kita kan menghadirkan ruang Lapo itu tadi. Nah, selama ini kan Lapo hanya di stigma negatif bahwa Lapo itu tempat mabuk kan gitu. Padahal ternyata sebenarnya kan Lapo itu sangat bermanfaat, banyak manfaatnya karena itu pertukaran informasi dan menjadi ruang interaktif masyarakat. Kayak di daerahku tadi kan di daerah Batak itu menjadi tempat bahkan berekspresi banyak seniman-seniman yang lahir dari sana, penyanyi-penyanyi seperti penulis lagu seperti Nahom Situmorang dan lain-lain. Jadi selain itu juga kita di ruang Kawan Pustaha nanti
karena kita lebih fokus ke pustaha. Pustaha itu kayak manuskrip Batak yang mau kita aktivasi. Jadi nanti elemen-elemen di ruang kita itu semua ada tulisan aksaranya gitu. Nah nanti kita juga akan berinteraksi dengan pengunjung yang misalnya mau belajar aksara gitu, atau juga mau misalnya kita juga menghadirkan manuskrip yang kita bawa dari Samosir kemarin, ataupun artefak dan alat-alat musik Batak gitu. Jadi bisa berinteraksi karena kawan pustaha agak akan lebih banyak berinteraksi nanti dengan pengunjung. Karena juga berbeda ya karya seninya, dan langsung bersama dengan teman-teman. Ini karena kolektif ya, Bang Pandu. Jadi nggak cuma musisi aja ya. Ya, benar-benar. Jadi nanti akan banyak keseruan di situ. Thank you juga untuk Kak Ian di Wates nih. Apa ada karya unggulan ditampilkan atau semuanya unggulan? Bingung jawabnya ya. Iya ya, karena relatif ya gitu kan. Makanya itu Kak Ian ya, hadirlah besok. Biar secara langsung benar. Langsung ya, jawabannya langsung datang aja gitu. Karena semua karya tuh unggulan lah ya. Iya, karena kan kalau kita ngomongin tentang karya seni gitu, apa yang menurut aku, misalnya kalau aku ngelihat lukisan, apa yang menurut aku bagus belum tentu menurut Kak Karen bagus. Jadi emang itu semua kan penilaian dari masing-masing penonton. Jadi datang aja biar menambah, biar ketahuan, oh ternyata aku seleranya ternyata lebih suka di karya ini. Itu pasti setiap orang punya penilaian masing-masing sih. Bener sih ya, yang namanya karya seni itu selera banget gitu. Jadi tidak bisa digeneralisasikan gitu ya. Masing-masing punya penikmatnya sendiri-sendiri, masing-masing punya yang suka sendiri-sendiri gitu kan ya. Oke, thank you banget, karena ngomongin unggulan ya emang nggak ada ya. Tapi mungkin yang agak lain lah. Kalau yang agak lain nanti. Yang agak lain apa nih? Kawan pustaha nih. Ini promosi sendiri. Ya sebetulnya masing-masing karya itu punya karakteristik masing-masing. Nah itu jawabannya bagus tuh. Karakteristik masing-masing. Sudah paling aman gitu ya. Ya memang punya karakter masing-masing. Kekuatan masing-masing. Yang apa ya? Yang mungkin Star Lovers kita kan secara umum taunya ya lukisan, terus apalagi ya musik. Nah, yang kita nggak pernah bayangin ternyata itu ada di besok pameran. Besok apa nih? Yang kira-kira agak berbeda gitu, yang akhirnya menimbulkan kita penasaran juga gitu. Aku mungkin bisa spill salah satu karya yang menarik dong. Itu karena nggak cuman seni rupa aja yang ditampilkan, ada juga performance. Misalnya nanti ada salah satu seniman kita dari Madura, Mia. Itu dia akan mendemonstrasikan gimana susahnya seorang ibu ketika melahirkan. Dan kebetulan risetnya dia itu tentang bagaimana jamu tradisional itu berperan buat seorang ibu untuk biar enak gitu ngelahirin anaknya. Itu nanti dia akan mendemonstrasikan ke pengunjung gimana nanti minum jamu, terus ngelulurin tubuhnya biar proses melahirkannya itu lancar kayak gitu-gitu. Nanti dia juga akan mempraktekkan. Jadi seru ya. Jadi makanya kalau teman-teman pengen lihat live performance teman-teman yang performance itu, datangnya di tanggal 9 gitu. Karena yang performance semuanya di tanggal 9 di tanggal 9 dan itu nggak akan tiap hari mereka bisa perform live di sana gitu. Dan mungkin tim media ini ya dibantu untuk live gitu ya. Oke, siap. Media. Jadi untuk Star Lovers nanti yang juga nggak bisa datang langsung gitu ya on the spot karena di luar kota, nanti bisa ikutan nonton gitu ya, gimana serunya. Keren juga itu salah satunya ya, yang dari Madura ya. Ada kayak gitu, coba bayangkan ya. Iya, ada pertanyaan lagi dari Akri di Sentolo. Apakah akan ada hadiah door prize? Dikira acara apa? Kita kasih deh nanti. Dikasih nih. Boleh nah. Ntar kalau ikut artist talk atau workshop dan berkontribusi dan mau ini ya, bisa lah nanti kalau aktif bisa kita kasih snack aja ya nanti ya. Kalau aktif bertanya, aktif ini ya. Oke. Nanti kawan pustaha ngasih tuak 1 gelas. Aduh. Ketagihan nanti. Boleh juga cerita gitu tentang tuak gitu kan, sebenarnya kayaknya dari beras kan ya Bang itu ya, Bang. Nah, kalau yang beras itu setahuku itu dari Kalimantan. Malah dari Kalimantan. Oke, itu kan beda kan. Kalau tuak yang dari Batak itu dari sadapan pohon aren. Pohon aren ya? Pohon aren atau enau ya. Jadi ini untuk membantu juga Star Lovers yang mungkin juga terdampak informasi bahwa ternyata tuak tuh misalnya ya, kalau misalnya selama ini kan bikin mabuk dan sebagainya, tapi ternyata itu adalah minuman tradisional ya Bang ya? Iya benar.
yang manfaatnya sangat banyak. Termasuk tadi kalau di kita di masyarakat Batak sendiri, ketika ibu baru melahirkan itu akan dikasih, karena di dalam itu ada kandungan yang untuk meningkatkan nutrisi supaya cairan ASI-nya lebih lancar gitu. Oh gitu. Ya. Oh, tuh kan kalau nggak ikutan ini nggak tahu ya. Iya. Pokoknya dapat banyak deh nanti kalau Oke, dapat banyak. Terus ini Binale apakah hanya ada di Jogja aja atau mungkin juga ada wacana untuk di daerah lain? Ya, sebetulnya kalau Binale sendiri gitu, itu Jawa Timur juga punya Binel, Jakarta juga punya gitu. Ya, masing-masing daerah bisa menyelenggarakan Binel gitu kan, karena Binel kan sebetulnya kan pameran 2 tahunan kayak gitu. Tapi kalau agenda kita memang hanya di Jogja, namanya juga Binel Jogja gitu. Oke, menjawab ya. Ini Kak Rudi masih tanya nih, berarti karya seni nanti yang akan dipamerkan ini sesuatu yang baru semua ya, secara kategori ataupun package-nya? Ataukah sudah pernah dipamerkan sebelumnya di tempat lain terus dipamerkan kembali? Ini baru semua, gitu, baru semua. Bahwa memang ada satu karya gitu yang memang itu hasil TA, tetapi belum dipamerkan. Hasil TA. Jadi memang kita kan selain ada kawan pustaha gitu, itu juga ada Tutti Frutti, tak sebutin aja ya, Tutti Frutti. Terus ada Matra Hita, itu dari Jogja. Terus ada Sudut Kalisat dari Jember, Titik Kumpul dari Jogja, Brebes Art Dictive, ini dari Brebes kita langsung impor dari Brebes, sama Tanglok Art Forum itu dari Madura gitu. Dan kemudian ada 15 seniman individu lainnya gitu. Jadi memang kesemuanya baru karena dari proposal awal itu mengalami perubahan. Ada beberapa yang mengalami perubahan dan kami rasa ini wajar karena kita kan ini kasih kelas terus kasih studio visit ya, sebetulnya untuk membuka cakrawala teman-teman juga sih gitu. Ya jadi kami rasa ini baru. Oke. Nah, kalau openingnya sendiri di tanggal 9 Juni tadi dimulai di pukul 16 waktu Indonesia Barat di Taman Budaya Yogyakarta. Untuk selanjutnya tanggal 10 sampai 19 itu mulai open dari jam berapa sampai jam berapa teh? Ya, kita mulai open dari jam 11 siang sampai jam 20 malam. Sampai jam 20 malam, karena ini juga penting ya. Betul. Jangan datang jam 12 malam ya. Ya, udah tutup kita. Oke, dari jam 11 sampai jam 20 malam. Jadi kita ajak Star Lovers untuk ikutan datang. Kita belajar bareng-bareng di sana ya. Ada banyak banget. Nah, ini juga pertanyaan selanjutnya nih, Binale ini kan rutin diadain ya. Tantangan yang pernah dihadapi dari tahun ke tahun gimana sih? Atau tahun ini mungkin ada tantangan apa aja yang dihadapi kalau boleh dibandingkan dengan yang tahun kemarin? Kan berbeda nih ya. Jadi kita banding-bandingin nih. Padahal nggak suka dibanding-bandingin ya. Oh ya, cuma ada dong. Karena kemarin kan pandemi ya kan. Kalau sekarang kan sudah mulai menuju endemi kan, jadi gimana? Pasti berbeda ya gitu. Kalau misal bicara Binel nanti akan ada sesi yang lebih panjang gitu. Tapi kalau spill dikit, Binel Jogja ini seri ekuator sebetulnya 1 dekade periodenya. Dan tahun 2021 itu terakhir. Oke. Nah, jadi tahun 2023 ini ekuator putaran kedua. Artinya punya konsep baru. Gitu. Jadi kita memang konsepnya hari ini lebih hebring mungkin gitu, karena kita melibatkan beberapa desa gitu. Dan kita juga sudah antisipasi nih karena hari sudah normal gitu, otomatis ada perbedaan yang kemudian signifikan antara pandemi dengan hari ini. Kalau pas pandemi waktu itu ya pasti selain sepi gitu ya, terus kita juga banyak karya-karya yang akhirnya itu harus dibuat bisa diakses oleh semua orang tanpa harus ke lokasi ya, kayak gitu-gitu sih. Oke, selanjutnya terima kasih untuk Pak Ihsan yang ada di Bantul. Kalau misalnya tertarik dengan karya yang ada di pameran ini, apakah bisa langsung dibeli? Oke. Kalau di Binel Jogja memang kita bukan pameran komersil gitu. Jadi selain kita tidak memungut biaya dalam tiket gitu, memang karya-karya ini memang karya-karya yang tidak diperjualbelikan gitu. Kayak gitu sih. Oke, jadi mohon maaf ya Pak Ihsan ya, mungkin bisa ke pameran. Mungkin bisa langsung ke senimannya, gitu ya. Oh iya, langsung. Tapi kalau dari yayasan memang enggak. Jadi langsung TikTok ke senimannya aja langsung ya Pak Ihsan ya. Tapi besok tetap ditunggu kedatangannya. Gak apa-apa banget, langsung ke senimannya loh. Gitu ya, banyak yang kayak gitu ya Kak Karen ya. Banyak. Lumayan banyak, tapi akhirnya ya bisa langsung ke senimannya gitu. Oke, kita emang murni menyelenggarakan pameran, terus kemudian juga memberi ruang gitu untuk kawan-kawan seniman
Gitu. Ya tentu bukan hanya seniman Jogja ya, tapi luar kota juga, luar negeri juga sih. Gitu. Oke, siap. Aduh, ini ada yang lucu-lucuan nih. Ejaan nama yayasannya gimana sih Kak? Kok saya dengernya kayak merek motor ya? Yayasan Binale. Aku juga agak bingung ya, merek motor yang kayak gimana nih. Ya. Biasanya kita Binale sih. Binale. Nah, sebenarnya kalau ngomong kenapa Binale itu kan dia seharusnya dari bahasa Italia, karena kan Biennale sendiri itu diinisiasi di Venice, Italia, Venice Biennale. Makanya itu Biennale, itu kayak Binale. Biennale. Tapi kalau bahasa Inggris tuh Biennale, Biennale kalau bahasa Inggris. Semua bener sih. Jadi semua bener, mau ngomong Biennale atau mau ngomong Biennale itu mau nggak terserah. Sama seperti aku tadi sebelum opening gitu ya. Tadi juga sempat tanya ini yang bener ejaannya seperti apa gitu, karena masih banyak yang takut gitu ya, ini bener apa enggak gitu. Binale, Binal. Binal, Binal ya. Binal juga in boleh English ya. tuh, Binal itu English. Oke. Siap. Nggak kerasa ya, udah jam segini, tapi kita juga harus kasih tahu ke Star Lovers, dan juga mungkin Kak Karen, Kak Hadi dan juga Bang Pandu bisa ngasih ajakan ke Star Lovers supaya besok bisa ikutan gabung, karena acaranya besok ini ya akan dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga seniman atau guru gambar asal Tulungagung ya, Bapak Mulyono. Ini di Taman Budaya Yogyakarta di jam 16 waktu Indonesia Barat nih Star Lovers. Jadi kapan lagi ya kita punya seniman-seniman keren yang harus kita dukung juga gitu ya dengan datang ke sana. Nah, ajakannya ke Star Lovers atau mungkin pesan-pesannya untuk Star Lovers ketika nanti berkunjung ke pameran, seperti tadi beberapa hal yang harus selalu diingat oleh pengunjung nih. Nah, Kak Karen dan Kak Hadi dan juga Bang Pandu, boleh monggo. Hal-hal yang perlu diperhatikan pengunjung misalnya. Oke, kalau ini mungkin silakan ya Star Lovers gitu kan, kalau semisal mau datang jangan lupa besok hari itu banyak performance dari teman-teman seniman muda. Dan kemudian kita tidak hanya bisa melihat karya-karya, tapi kita juga bisa melihat proses di sana. Karena memang kita membuka 3 gitu ya, satu seniman individu, kolektif, dan penulis atau kurator. Nah, jadi setiap kurator itu memegang beberapa seniman. Jadi memang ada proses gitu, proses edukasi pun di sana ada, terus kemudian proses berkarya di sana ada, terus proses intelektual gitu di sana juga ada. Jadi aku pikir pameran ini menjadi satu alternatif gitu ya untuk teman-teman saksikan, setidaknya di bulan Juni ini, bagaimana lihat karya-karya teman-teman seniman, terus isunya, wacananya dari berbagai daerah gitu. Tapi juga dari apa proses-proses yang kita lakukan kayak gitu sih. Karena bisa jadi satu karya itu karena melewati proses yang cukup panjang. Betul, gitu. Kak Hadi melengkapi ini. Jadi buat teman-teman baik yang masih awam di bidang seni ataupun yang sudah sering nonton pameran seni, monggo silahkan datang di tanggal 9 sampai 19 Juni di Taman Budaya Yogyakarta. Nanti kalau misalnya teman-teman di sana melihat ada rambu-rambu karya yang boleh dipegang mana, karya yang bisa dipegang mana, yang nggak boleh diinjek mana, yang justru sebaiknya diinjek yang mana, itu semua ada. Mau foto-foto silahkan semua, yang penting semua tertib aja. Kalau mau ada diskusi, jangan lupa ikut Artist Talk ya, nanti ada jadwalnya yang akan kita posting di Instagram. Kemudian ada juga workshopnya dari baca tulis aksara Batak dari kawan Pustaha, ada juga workshop menjahit dari Matra Hita, workshop kolase dari seniman individu Yusi Wansa, dan ada juga workshop ini mewarnai keramik dari seniman individu juga Ica gitu. Oke, Bang Pandu. Kalau dari saya buat teman-teman Star Lover khususnya yang ada di Jogja ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah mikir-mikir aku harus bawa apa yang harus saya persiapkan, apakah aku harus baca buku. Datang bawa diri aja. Nanti di sana akan pokoknya kalau masalah petunjuk atau apapun nanti akan dijelaskan, akan ada petunjuk di sana. Jadi nggak bawa diri aja, datang aja. Datang aja, nggak usah malu-malu. Ya, nggak usah malu, nggak usah banyak mikir, datang aja. Kita semua jinak kok. Jinak, tenang aja. Kita nggak gigit. Pokoknya seru, bakalan seru lah. Oke, dan bisa langsung follow juga ya Instagramnya @binalejogja gitu ya untuk informasi atau update informasi di situ. Siapa tahu nanti bisa ketemu sama Kak Karen, Kak Hadi dan juga Bang Pandu, itu bisa
langsung aja di mention untuk update informasi di situ dan juga follow ya, supaya tahu juga dari tanggal 9 besok ini ya. Besok ini harus ikutan sampai tanggal 19 Juni. Masih lama tapi nggak boleh dilewatin ya Star Lovers ya. Oke, thank you sekali lagi Kak Adi, Kak Karen, dan juga Bang terima Pandu. kasih Kak Widya. Sama-sama. Sukses ya untuk semuanya besok sampai tanggal 19. Iya. Dan ditunggu yang berikutnya nih, event-event berikutnya. Pokoknya Kak Widya juga ditungguin 10 hari ini. Oke deh. 10 hari ini. Maksudnya 10 hari ke depan. datang sama 10 hari nggak datang kan. Waduh. Oh iya. Aku pakai masker kelihatan. Siap deh. Thank you demikian ya Star Lovers, bincang spesial kita bareng teman-teman Yayasan Binale ya. Kita tunggu kedatangannya besok di jam 16 ya untuk ikutan opening pameran ini gitu ya. Nanti akan ketemu Bang Pandu juga, di sana akan ada di acara openingnya. Jadi jangan lewatkan acara ini ya, pameran Asana Bina Seni 2023. Saya Widya Pradipta pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.